Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan coba belajar atau mencoba nih terkait dengan latihan yang ada di sini. Nah, jadi di sini kita akan mencoba nih untuk menganalisa apakah ada transaksi yang sekiranya diperbolehkan menurut peraturan yang dimiliki suatu perusahaan. Tuh, kita identifikasi apakah ada yang mana aja nih yang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan, dan juga mana yang memerlukan approval lebih lanjut. Yang pertama di sini kita akan mengimpor filenya dulu yang dijadikan data untuk pemeriksaan. Nah, di sini sudah ada untuk filenya. Ini ada 5 file yang akan kita gunakan. Oke, jadi langsung aja kita sekarang akan impor ke dalam si ACL ini. Nah, kita coba buat project baru. Oke, kita ketik aja latihan UAS atau latihan ACL. Ini untuk nama filenya bebas ya, untuk nama projectnya bebas. Teman-teman mau beri nama project apa tuh. Nah, ini kita save. Untuk nama projectnya sudah terbuat, latihan ACL. Nah, lalu kita next. Nah, sekarang seperti biasa, karena kita membuat suatu project, di sini akan langsung diarahkan untuk mengimpor suatu file ke dalam project tersebut. Oke. Nah, yang pertama kita impor adalah si acceptable codes. Nah, di sini karena tadi saya meletakkan filenya di tempat yang sama dengan project. Nah, di sini sudah ada file projectnya si latihan ACL ini, gitu. Nah, yang pertama kita impor adalah acceptable codes. Nah, lalu nanti company department, employees may, nah lalu transmay dan unacceptable codes. Nah, jadi acceptable codes adalah kode-kode transaksi nantinya yang diperbolehkan. Nah, lalu ini nama departemen. Nah, lalu ini nama karyawan. Nah, lalu ini data transaksi di bulan Mei, dan juga nanti ada transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan, begitu. Nah, di sini kalau kita lihat di latihan, makanya di sini ada kode-kode transaksinya nih di sini, gitu. Nah, makanya di sini diminta nih dari transaksi bulan Mei, diminta untuk diidentifikasi mana yang diperbolehkan atau terdaftar di unacceptable, mana yang tidak terdaftar di unacceptable, dan juga mana yang memerlukan approval yang tidak terdaftar di keduanya, berdasarkan kode-kode yang terdaftar di acceptable codes dan unacceptable codes tadi, begitu. Nah, dan juga di sini kita dari transaksi tadi diminta untuk dimunculkan nama karyawannya. Nah, dari masing-masing pemilik nomor kartu kredit beserta dengan dari departemen mana dia berasal, begitu. Nah, makanya di sini selain ada transaksi, di sini ada juga company departemen dan data karyawan. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita import tadi adalah acceptable codes. Oke, ini sudah sesuai ya tadi dengan format yang kita masukkan di akses database. Kita next lagi. Oke, nah ini kita ingat tadi kita mengimpornya latihan Excel tadi di folder latihan UAS. Nah, jadi jangan lupa untuk
save tabelnya juga di folder latihan UAS atau di folder yang sama dengan project yang sebelumnya kita buat begitu. Oke, jadi adalah acceptable codes. Nah, jadi nanti di formatnya acceptable codes.fill. Finish dan oke. Oke, selanjutnya kita impor lagi file new table. Yes. Yang kedua adalah company department. Ini kalau kita lihat langsung di sini. Nah, di sini company department dia berupa teks, tapi memang belum ada batas antar kolomnya nih di sini begitu. Nah, jadi di sini kita tadi memilih delimited text file. Dia di sini file teks yang belum diberikan limit, atau pembatas antar kolomnya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah yang dijadikan pembatas di sini adalah berupa tab. Nah, jadi administratif tab 000, development tab 1000 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi di sini yang kita anggap sebagai pembatasnya dari delimited text file ini, pertama kita pilih delimited text file. Nah, yang kita anggap sebagai pembatasnya tadi adalah si berdasarkan tabnya. Nah, jadi kita akan memberikan limit tadi kepada teks yang belum diberikan limit tadi berdasarkan si tab dari teks asalnya tadi gitu. Nah, sekarang sudah ada si pembatasnya nih. Nah, lalu di sini karena baris pertamanya merupakan data begitu kan, bukan judul kolom, maka tidak perlu di checklist. Nah, lalu kita next. Nah, ini company department. Nah, ini kalau muncul seperti ini jangan kalian klik ya. Nah, kalau misalkan kalian klik, dia formatnya malah menjadi teks nantinya seperti ini gitu. Nah, makanya seperti ini saja gitu kan. Nah, jadi nanti formatnya adalah si .fill begitu. Oke, kita berikan nama kolom dep name. Nah, ini ASCII. Lalu ini adalah dep codes. Nah, ini kembali lagi karena dia di sini adalah kode gitu kan dari nama di sini, dari nama departemennya. Nah, ini kan bukan merupakan data yang nantinya akan dioperasikan dengan operasi matematika seperti sum atau lainnya begitu, atau dijumlahkan begitu, karena dia di sini adalah nomor atau angka identitas, bukan angka yang nantinya akan diolah dengan penjumlahan, pengurangan dan lainnya. Nah, jadi di sini tipenya kita ubah saja menjadi ASCII gitu. Nah, jadi seperti nomor kartu kredit, lalu kode transaksi. Nah, ini kan semua dia angka-angka tapi merupakan kode identitas begitu ya, atau kode identifikasi. Nah, kita bisa ubah menjadi ASCII. Nah, tapi kalau misalkan angka-angka seperti nilai transaksi itu kan nantinya akan kemungkinan dijumlahkan begitu. Nah, itu dia harus di numerik begitu. Nah, untuk yang ini karena dia adalah angka identitas dari nama departemen, kita gunakan menjadi ASCII text saja. Oke, jadi di sini dia tipenya dari kedua kolom yang ada adalah ASCII text. Lalu kita next dan finish. Oke, lalu yang ketiganya kita impor employees main. Ini sudah sesuai di Excel. Next. Untuk yang employee kita berikan nama employee saja. Kita save.
Nah, ini di sini karena dia Excel gitu kan. Nah, biasanya untuk tadi tipenya ini, tipe dari masing-masing kolomnya ini sudah langsung ditentukan, belum bisa kita ubah begitu. Nah, tapi kalau sebelumnya karena tadi dia adalah text file gitu kan. Kalau text file dia bisa diubah langsung di saat pengimporan. Nah, kalau Excel tidak bisa. Nah, jadi yang diperhatikan di sini kalau Excel nanti kita akan ubah pada editable layout. Nah, yang penting di sini adalah si hire date-nya sudah menjadi date. Nah, untuk sisanya kita lihat first name pasti bukan tanggal begitu kan. Nah, yang harus dipastikan adalah kolom tanggal itu tipenya harus sudah date pada saat pengimporan gitu. Nah, karena untuk kolom yang tipenya date ini tidak bisa diubah nanti di editable layout begitu. Harus diubah pada saat mengimpor. Nah, jadi dipastikan untuk kolom bersifat tanggal harus dipastikan pada saat pengimporan itu sudah berada pada tipe date. Nah, selain yang bersifat tanggal seperti angka begitu, numerik ataupun karakter, nah ini masih bisa disesuaikan. Apabila tidak disesuaikan sekarang begitu pada saat mengimpor masih bisa disesuaikan nanti di editable layout khusus yang karakter dan juga numerik. Nah, tapi untuk yang date tidak bisa gitu. Jadi ini yang paling penting diperhatikan pada saat awal pengimporan. Oke, kita finish dan oke. Oke, lalu kita impor lagi. Oke, yang berikutnya adalah Transmay. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata Transmay ini kalau kita lihat di Transmay ini ternyata dia itu ada trans 1 Mei dan ada trans 2 Mei di sini. Nah, kalau di file Excelnya kita buka coba. Nah, ternyata transaksi bulan Mei ini memang dia di dalam satu file ini terbagi menjadi 2 sheet yang terpisah begitu. Nah, oleh karena itu pada saat mengimpor di sini ada pilihan trans 1 Mei dan trans 2 Mei. Nah, sekarang kita akan impor dulu secara terpisah transaksi ini. Begitu, jadi kita impor 2 kali trans 1 Mei yang pertama dan nanti trans 2 Mei. Nah, lalu setelah itu digabungkan gitu. Oke, sekarang kita impor dulu yang trans 1 Mei. Nah, kita berikan nama trans 1 Mei. Oke, nah ini sama ya. Yang date sudah di date. Untuk sisanya karena memang bukan kolom yang seharusnya tanggal, jadi sudah tidak apa-apa gitu apabila tadi yang sesuai. Yang penting date-nya sudah sesuai di tipe date. Finish, oke. Nah, ini trans 1 Mei, lalu kita impor lagi di trans Mei tadi. Nah, tapi untuk yang sheet keduanya yaitu trans 2 Mei. Ini sama ya, tipenya kita cek di sini. Yang penting date tipenya sudah berada di date. Finish dan oke. Nah, dan yang terakhir kita akan impor unacceptable codes-nya. Nah, ini sama ya, dia tadi sifatnya teks. Nah, kalau kita cek juga di sini dia sama ya, belum ada limitnya di sini nih. Nah, itu juga sama pakai tab. Nah, berarti di sini kita delimit text file. Nah, lalu pakai tab. Nah, di sini kalau kita cek, nah di baris pertama ini dia adalah judul kolom. Nah, karena baris pertama di sini dia judul kolom, kita checklist. Nah, dia pindah sekarang menjadi judul kolomnya. Oke, kita next. Ini ASCII. Tadi ya, karena kode ini dia merupakan berarti identitas kode dari description ini gitu. Jadi kita ubah ke ASCII dan ini juga di ASCII. Next, finish dan oke.
Nah sekarang tadi kan ada beberapa ya yang pada saat pengimpanan belum bisa kita ubah tipenya. Nah sekarang kita sesuaikan terlebih dahulu nih. Kita cek satu-satu ya. Nah kalau acceptable codes tadi karena saat pengimpanan sudah kita sesuaikan. Nah di sini dia sudah sesuai nih. Karena dia tadi masih di akses database bentuknya gitu. Nah lalu company department juga sama. Nah ini sudah sesuai. Nah jadi dev codes dan dev name-nya adalah di ASCII. Nah tadi yang karena di Excel kita belum bisa sesuaikan tadi adalah di employees ini gitu. Nah kita cek tabel layoutnya. Nah untuk bonus, nah ini karena dia memang nominal gitu kan bonus yang diterima, berarti di mesin numerik benar. Nah ini card name dia adalah identitas kartu kredit. Nah bisa kita ubah menjadi ASCII. MNO dia nomor karyawan, berarti dia identitas juga, dia di ASCII atau di karakter. First name adalah nama, itu kan berarti dia karakter, udah benar. Last name juga nama akhir karakter, dan salary-nya berada di numerik, sudah benar juga gitu. Nah untuk yang ini sudah sesuai, jadi bonus numerik dan salary juga numerik. Nah lalu hire date-nya dia di date dan sisanya berada di ASCII. Oke, setelah itu kita close. Ini sudah sesuai yang employees. Nah lalu yang trans 1 Mei untuk mau, nah dia mau di sini atau nilai transaksi. Nah dia harus kita ubah menjadi numerik. Nah untuk formatnya kita pilih aja yang paling atas. Nah untuk desimalnya kita masukkan 2. Nah jadi dua angka di belakang koma akan diikut sertakan nanti begitu apabila ada begitu. Nah kita checklist, kita cek lagi untuk card name, nomor kartu kredit kita ubah ke ASCII, kode juga sama kita ubah ke ASCII, asalnya ASCII, date-nya date, dan description sudah di karakter, udah sesuai ya gitu. Oke, kita close. Kita pindah ke trans 2 Mei sekarang. Nah, amount-nya juga sama di sini, dia masih ASCII, kita ubah ke numerik. Format paling atas dengan desimal 2. Nah, card name-nya kita ubah jadi ASCII dan sama kode juga diubah menjadi ASCII. Selesai dan unacceptable codes kita cek di sini sudah ASCII dua-duanya. Oke, dan juga boleh kita verify terlebih dahulu untuk memastikan data yang kita impor. Outputnya cukup di screen saja. Oke, ini 0. Ini juga 0. Oh, ini ternyata ada yang error detected nih di sini nih. Di record 201. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata di sini dia ada satu baris yang berisikan hanya NO file saja. Nah, nanti kita akan hilangkan ini gitu. Nah, karena ini bukan data yang seharusnya, karena ini cuma data akhiran saja pada saat di Excel. Nah, tapi karena di Excelnya ada, nah jadi pada saat diimpor dia ikut begitu. Nah, nanti kita akan hilangkan. Nah, atau mungkin kita sekalian hilangkan sekarang aja gitu ya. Oke, untuk menghilangkannya itu, nah kita klik kanan terlebih dahulu di sini. Nah, kita akan filter nih gitu. Nah, biasa kalau kita ingin menghapus kolom kan kita tinggal kanan di judul kolomnya gitu kan untuk di remove. Nah, kalau baris dia tidak bisa. Nah, jadi caranya kita klik NO file-nya gitu, cell NO file kita klik kanan, kita gunakan quick filter. Nah, di sini kita gunakan not equal. Jadi
yang akan kita filter gitu adalah atau yang ingin kita munculkan nantinya adalah nilai yang nilainya itu tidak sama dengan end of file ini gitu. Nah, jadi end of file ini akan menjadi kriteria dimana yang ingin kita munculkan adalah semua yang nilainya tidak sama dengan end of file gitu. Makanya kita pilih not equal di sini. Oke, nah di sini end of file-nya sudah hilang. Nah, tapi setelah ini karena ini hanya di filter begitu. Nah, ketika kita remove filter dia akan hilang gitu kan. Oleh karena itu setelah kita not equal tadi kita ekstrak dia menjadi tabel yang baru. Ini karena tidak diubah urutan kolomnya, kita record aja. Nah, bisa kita employees correct sana karena sudah kita koreksi gitu ya. Oke, nah di employees corrected ini dia sudah tidak ada lagi untuk record yang end of file tadi gitu. Dia cuma 200 dan apabila kita verify gitu, kita verify kembali. Nah, di sini sudah 0 data validity error detected. Jadi sudah tidak ada yang error begitu. Oke, kita lanjut ke trans 1 Mei. Kita verify. Oke, untuk trans 1 Mei aman. Rekaman ini. Rekaman materi. Oke, trans 1 Mei aman. Sekarang kita ke trans 2 Mei. Kita verify. Oke, trans 2 Mei juga dia tidak ada yang error. Nah, dan di unacceptable codes kita cek yang terakhir. Nah, setelah kita verify, nah sudah aman. Nah, jadi sebenarnya sudah 0 ya terdeteksi untuk errornya. Nah, sekarang tuh. Nah, di sini nah kita cek. Setelah ini tinggal kita gabungkan saja begitu, gabungkan tabel trans 1 Mei dan trans 2 Mei gitu. Nah, kalau yang C ini tadi sudah kita lakukan ketika kita memverify. Jadi terdapat record yang kosong, ini dihilangkan, yaitu yang tadi end of file tadi. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita akan menggabungkan trans 1 Mei dan trans 2 Mei dengan nama trans Mei all. Nah, untuk menggabungkannya kita akan menggunakan extract and append gitu. Nah, jadi di sini kita akan mengekstrak terlebih dahulu trans 1 Mei ke dalam tabel yang baru. Nah, nanti trans 2 Mei juga akan dimasukkan ke tabel yang baru, yaitu trans Mei all tadi yang sebelumnya dibuat gitu. Nah, jadi bukan ketika nanti mengekstrak dia tidak membuat tabel yang baru gitu pada saat yang kedua, melainkan dia menambahkan ke kolom yang sudah ada gitu. Oke, di sini trans 1 Mei kita ekstrak. Nah, tapi sebelum mengekstrak kita coba cek terlebih dahulu nih. Seperti biasa, sebelum kita gabungkan, nah, kita cek terlebih dahulu apakah kriteria dari masing-masing trans 1 Mei dan trans 2 Mei ini sudah selaras atau belum gitu. Nah, caranya kalau biasa kita cek di tabel layout begitu. Nah, ini kan kita ketika pindah tabel akan hilang gitu ya, tidak bisa dikomparasikan atau dibandingkan. Nah, agar mudah membandingkannya, nah kita bisa klik window. Nah, kita checklist show command line di sini. Nah, lalu kita ketikkan display. Nah, dia akan mendisplay tadi informasi dari kolom yang ada di trans 1 Mei. Nah, lalu kita pindah ke trans 2 Mei. Nah, agar tidak hilang, tadi di sini kalian
pin. Nah, kita ke trans 2 Mei, displaynya masih tetap ada. Nah, kita ketik juga display di trans 2 Mei. Nah, kita lihat di sini antara trans 1 Mei dan trans 2 Mei. Nah, ternyata yang perlu kita selaraskan adalah tipe start dan lengthnya. Nah, kalau kita lihat lengthnya di sini atau panjang kolomnya gitu kan. Nah, ternyata mountnya untuk yang trans 1 Mei ini ada 16, sedangkan yang trans 2 Mei 15. Nah, untuk menyesuaikannya di sini kita ambil aja yang lengthnya paling kecil, di sini itu 15. Nah, jadi yang trans 1 Mei dari 16 menjadi 15 gitu. Nah, untuk numeric ini kan kalau kita cek ya. Nah, kita ke trans 1 Mei. Nah, kita cek nih untuk mount yang paling besarnya. Nah, paling besar kita lihat dengan sort descending. Jadi descending dari yang paling besar. Nah, yang paling besar ada di atas. Nah, di sini dia paling banyak ada 1 2 3 4 5 6 7 digit angka gitu. Nah, sedangkan di sininya dia ada lengthnya 15. Nah, untuk numeric, nah ini tidak apa-apa apabila lengthnya melebihi dari angka atau digit sebenarnya gitu. Nah, dia tidak akan ada karakter tambahan. Berbeda dengan yang sifatnya karakter atau ASCII begitu. Nah, kalau yang karakter atau bukan digit angka, sifatnya bukan numerik. Nah, apabila lengthnya ini lebih begitu, melebihi dari jumlah karakter yang ada pada kolom tersebut, nah ini akan ada karakter tambahan begitu, seperti spasi. Nah, walaupun kosong begitu. Nah, kalau numerik dia tidak ada. Nah, jadi tidak masalah begitu kalau misalkan kita ubah ke 15, sedangkan di sini hanya 7 khusus yang numerik, itu tidak masalah gitu. Nah, tapi kalau yang karakter gitu, nah ini harus disamakan sesuai dengan panjang asli di kolom tersebut gitu. Nah, misalkan misalkan quotes di sini 4 nih. Nah, ini kan 7 nih. Nah, ini harus disesuaikan nanti apabila memang ingin digunakan dalam penggabungan atau penghubungan antar dua tabel yang berbeda gitu. Nah, karena kalau ASCII seperti ini dia ada karakter tambahan nih. Misalkan di sini 7, sedangkan aslinya 4, berarti dia 3025. Nah, di sini ada spasi gitu. Nah, ada karakter tambahan. Sedangkan kalau numerik tidak ada begitu. Jadi tidak apa-apa kalau lengthnya lebih dari si aslinya apabila dia numerik gitu. Oke, jadi kita akan ubah di trans 1 Mei ini menjadi 15 lengthnya. Nah, cara mengubahnya kita bisa ke editable layout. Nah, tadi kita klik mount. Nah, tinggal kita ubah length di sininya menjadi 15. Nah, untuk mengubah length di editable layout ini hanya bisa dilakukan untuk tipe yang bersifat numerik. Untuk ASCII harus kita ubah dengan cara membuat kolom baru dengan formula substring khusus yang karakter. Kalau yang numerik dia bisa kita ubah di editable layout. Oke, sudah selesai. Nah, display yang trans 1 Mei bisa kita close dulu. Nah, lalu kita ketik display di trans 1 Mei. Nah, ini sudah sesuai ya. Bisa kita lihat di sini lengthnya sama-sama sudah 15. Nah, kalau yang field explanation-nya dia tidak apa-apa nih, ada width yang berbeda. Nah, karena dia hanya explanation saja. Yang penting yang sesuai di sini adalah start, length, dan tipenya gitu. Oke. Karena sudah sama, nah ini displaynya bisa kita tutup. Nah, sekarang akan kita gabungkan trans 1 Mei dan trans 2 Mei nya. Nah, kita pakai cara ekstrak data. Jadi dari tabel trans 1 Mei yang terbuka, kita ekstrak datanya. Nah, fieldnya kita sesuaikan aja nih urutannya. Jadi yang pertama kartam, kode, kasno, amount, date, dan description. Nah, ini harus kita ingat urutannya, karena harus sesuai dengan urutan trans 2 Mei pada saat nanti kita melakukan ekstrak data dan mengappend-nya gitu. Harus sama urutan kolomnya agar datanya tidak berantakan gitu.
Nah, jadi urutannya card 6, quotes Kasno amount date description. Oke. Ini kita trans May all. Oke. Nah, di sini trans May all sudah berisikan 86 record yang berasal dari trans 1 Mei. Nah, sekarang kita tambahkan trans 2 Mei-nya. Nah, kita ekstrak data. Nah, tadi urutannya kita sesuaikan sama seperti trans 1 Mei tadi. Card 6, quotes, Kasno, amount, date, description. Oke. Nah, ini kita masukkan nama tabel trans Mei all. Nah, setelah ini jangan lupa kalian klik atau checklist append to existing file. Nah, jadi di sini dia akan menambahkan data tadi ke file yang sudah ada, yaitu trans Mei all. Nah, apabila tidak kita checklist begitu, nah yang ada data trans 2 Mei ini akan menimpah data trans 1 Mei yang berada di trans Mei all sebelumnya. Nah, sehingga yang berisi di trans Mei all nanti hanya trans 2 Mei-nya saja. Nah, makanya jangan lupa kalian checklist agar dia hanya menambahkan file gitu. Jadi ditambahkan nih file trans 2 Mei ini ke data trans 1 Mei yang ada di trans Mei all. Jadi sudah digabungkan. Oke, kita klik OK. Nah, di trans Mei all sudah ada 200 record. Nah, jangan lupa kita verify. Nah, di sini tidak ada yang error. Nah, tapi di trans Mei all ini kalau kita lihat di sini ternyata ada nomor kartu kredit yang berbeda nih. Seperti ini, dia ada spasi di sini untuk format card 6-nya. Nah, kita coba cek terlebih dahulu apakah ada format lain untuk yang berbeda untuk nomor kartu kreditnya. Nah, di sini di soal disebutkan card 6 tiap tabel terdiri dari 16 digit angka tanpa strip atau spasi. Nah, jadi nanti nggak boleh ada nih untuk card 6 dengan spasi ataupun nanti ada yang strip gitu. Nah, kita di sini akan filter menggunakan rumus map. Nah, map ini akan mencari format yang kita inginkan gitu, atau sesuai format yang kita masukkan. Nah, dari card 6, nah dia angka gitu kan, angka sebanyak 16 digit. Nah, untuk format angka itu di angka 9. Nah, sebanyak 16 kali karena 16 digit. Nah, jadi kita ketikkan angka 9 sebanyak 16 digit. Nah, jangan lupa kita beri kutip di sini. Nah, karena walaupun mereka angka, tapi tadi kita sudah membuatnya menjadi ASCII begitu kan. Jadi tetap pakai kutip. Nah, kita munculkan yang tidak sesuai dengan format tadi, yaitu angka 16 digit gitu. Nah, kita tambahkan not depannya gitu. Nah, jadi dia akan mencari nomor card 6 yang formatnya ini tidak sesuai dengan format, yaitu angka sebanyak 16 digit. Kita verify dan oke. Nah, ternyata di sini ada 5 record. Nah, yang tidak sesuai dia ada yang pakai spasi dan ada yang pakai strip. Nah, ini kita ingin hilangkan. Nah, cara menghilangkannya kita buat menjadi kolom yang baru dengan menggunakan rumus. Nah, jadi dari editable layout kita klik yang add a new expression. Ini kita beri nama card 6 1. Nah, card 6 1 seperti ini. Nah, bisa kita gunakan rumus include. Nah, jadi kita pilih mana karakter yang ingin di-include atau dimasukkan ke kolom yang baru akan kita buat ini gitu. Nah, tadi karena card 6 itu dia sudah menjadi ASCII gitu kan. Nah, jadi jangan lupa kita tambahkan alt trim. Lalu kita masukkan karakter apa saja yang mau kita masukkan ke kolom baru nanti. Nah, karakter yang dimasukkan adalah angka gitu kan. Nah, jadi kita ketikkan semua karakter angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau yang map tadi adalah formatnya gitu kan.
Nah, kalau yang include ini adalah karakter yang mau dimasukkannya. Oke, checklist dan kita tambahkan kolom yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita cek nih si kartam 1 ini yang baru kita buat. Apakah masih ada yang tidak sesuai dengan format angka sebanyak 16 digit gitu. Nah, di sini tidak ada nih ya, di sini tidak ada yang muncul. Berarti di kartam 1 ini semuanya sudah sesuai dengan format yang ditetapkan tadi gitu. Nah, yang kartam ini bisa kita remove saja. Nah, oke, kartam 1 sudah kita sudah membuat atau memperbaiki si kartamnya tadi begitu. Oke, untuk yang pertama sudah kita lakukan semua ya. Jadi kita sudah impor, sudah kita sesuaikan juga tipe dan formatnya. Lalu kita sudah menggabungkan trans 1 Mei dan trans 2 Mei ke dalam trans Mei all. Lalu kita juga sudah tadi menghilangkan record yang kosong, yang end of file yang berada pada employees tadi. Dan juga kita sudah menyesuaikan kartam tadi agar hanya berisikan format 16 digit angka saja tanpa strip dan spasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur relate di sini, akan menghubungkan tabel-tabel yang ada. Nah, yang pertama di sini kita ingin nah ini transaksi bulan Mei ya harusnya ya. Nah, ini kita ganti dulu. Transaksi bulan Mei, tabel trans Mei all. Nah, ini banyaknya transaksi yang tidak dapat diterima, nah, atau terdaftar pada unacceptable codes begitu. Nah, lalu yang kedua yang terdaftar di acceptable codes, dan yang terakhir yang tidak terdaftar di keduanya. Nah, jadi nanti kita akan coba merelate trans Mei all ini dengan acceptable codes dan unacceptable codes begitu. Nah, lalu juga di sini dia ternyata diminta nama dan departemennya gitu dari pemilik kartu kredit dari masing-masing transaksi yang diidentifikasi gitu. Nah, di sini kita lihat di unacceptable dia diminta nama dan departemennya, di acceptable juga sama, dan juga di transaksi yang memerlukan approval juga sama, diminta nama dan departemennya. Nah, nama dan departemen ini berasal dari data tadi employees corrected dan juga company department. Nah, jadi kalau di sini kan kalau kita lihat di soalnya kita buat dulu unacceptable codes gitu kan. Kita identifikasi dulu. Nah, lalu diekstrak lalu diberikan nama gitu ya. Nah, karena di sini dari ketiga identifikasi ini meminta nama dan departemennya. Nah, jadi langsung aja nih untuk nama dan departemennya kita munculkan di trans Mei all terlebih dahulu begitu. Nah, jadi tidak perlu kita pisahkan dulu begitu. Misalkan kita buat dulu nih trans Mei yang unacceptable menjadi tabel baru. Nah, lalu kita relate ke nama dan departemennya gitu. Nah, lalu yang keduanya yang trans Mei acceptable di relate kembali dengan nama dan departemennya. Berarti kan kita nanti merelate 3 kali begitu ya. Nah, agar lebih mudah, nah langsung kita aja relate
sekarang kita langsung relate aja dulu di awal begitu, di data keseluruhannya. Nah, jadi nanti ketika kita mengekstrak datanya sudah lengkap gitu. Jadi kita hanya cukup relate di transmay all ini aja. Lalu sisanya nanti tinggal kita ekstrak saja. Jadi lebih mudah dan lebih cepat dalam pengerjaannya. Oke. Jadi kita di transmay all ini pertama kita munculkan dulu nama dan departemen dari pemilik nomor masing-masing kartu kredit ini gitu. Oke, di sini di employees corrected juga kita lihat di sini belum ada nama departemennya. Nah, nama departemen ini dilihat dari digit pertama dari employee number. Nah, ini ada yang awalnya 0, ada yang awalnya 1. Nah, ini yang dilihat adalah digit pertama dari MNO. Nah, di company department sama, yang dibandingkan adalah digit pertama dari debt codes-nya. Nah, yang karena yang berbeda hanya di digit awalnya aja. Nah, jadi di sini kita ingin membuat kolom baru, kan? Atau kita hanya ingin ambil digit pertama dari debt code saja. Nah, tapi karena tadi dia adalah sudah bersifat karakter atau ASCII, nah maka untuk memotongnya kita harus menggunakan substring. Nah, kita buat kolom baru dengan rumus substring. Boleh kita kasih nama sub debt atau sub debt codes. Ini kita gunakan rumus substring. Nah, ini dia. Tadi kita akan mengambil dia dari digit pertama sebanyak 1 karakter saja gitu. Karena yang kita ambil hanya angka awalnya saja. Oke, setelah valid, checklist, dan kita munculkan tadi sub debt codes tadi. Nah, dia hanya digit pertamanya saja. Nah, kita hubungkan dengan employees corrected tadi. Nah, dengan MNO-nya. Nah, MNO juga sama nih, kita ambil dulu digit pertamanya. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita beri nama aja sub MNO. Nah, dengan rumus substring seperti tadi. Untuk di MNO 1 dimulai dari karakter pertama sebanyak 1 karakter. Oke, sekarang tinggal kita relate terlebih dahulu. Nah, di sini di data ada relatable. Nah, kita hubungkan tabel employees corrected ini dengan company department. Nah, kita hubungkan kolom yang tadi sudah kita buat menjadi 1 karakter di depannya saja. Finish. Nah, tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan aja di sebelah. Nah, ini kartunya kita taruh paling kiri lagi. Nah, kita add kolom, kita tampilkan di sebelah kanan nama. Nah, kita ambil dari company department si nama departemen atau dep name-nya gitu. Oke. Nah, di sini ada nih Laila Remlawi di administratif dan seterusnya. Nah, jadi sudah ada nih dari masing-masing kartu kredit sudah ada nama dan departemennya. Nah, setelah ini karena nanti tabel ini akan di-relate kembali gitu kan. Nah, di sini kan si dev name ini masih diambil berdasarkan data dari company department, belum sepenuhnya berada di tabel employees corrected karena masih berasal dari tadi tabel company department. Nah, karena nanti akan di-relate kembali dengan transmay all. Nah, sekarang kita ekstrak terlebih dahulu menjadi tabel yang baru gitu. Nah, untuk urutannya kita pilih field karena tadi kita akan mengambil dari company department yaitu dev name-nya. Nah, untuk urutannya dev name, card name, lalu first name, last name, dan dari company department kita ambil dev name-nya.
untuk sisanya kita sesuaikan aja lah ya. Kita langsung add all, kita klik OK. Nah, ini kita buat menjadi tabel employees debt. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah baru debt name ini dia sudah benar-benar tercatat menjadi bagian dari tabel employees debt. Nah, kita cek di tabel layout. Nah, di sini dia muncul nih si debt name-nya. Nah, kalau tadi di employees corrected, walaupun di sini dia muncul debt name, tapi kalau kita cek di sini, nah dia belum ada debt name-nya. Nah, karena dia belum menjadi bagian dari tabel employees corrected. Nah, ini kan masih nilai yang terhubung dengan company department tadi. Nah, sehingga kita harus buat dulu seperti ini, jadi tabel baru. Nah, barulah nanti bisa kita relate dengan transmay all gitu. Oke. Untuk merelate-nya antara transmay all dengan employees debt, nah kita akan hubungkan dengan card number-nya atau nomor kartu kreditnya. Nah, di sini kita cek. Nah, untuk card num ini panjangnya dia masih 22. Nah, sedangkan di sini dia 16 karakter. Nah, ini harus kita ubah menjadi 16 karakter karena dia adalah karakter di sini. Jadi agar tidak ada karakter tambahan seperti spasi. Oke, ini card num 1 trim. Nah, karena kita potong ya gitu. Nah, kita gunakan substring lagi untuk si card num 1. Nah, karena card 1 yang tadi kita sudah sesuaikan formatnya agar tidak ada strip dan lain-lain. Dari karakter pertama sampai dengan 16 karakter. Oke, card num biasa kita remove. Nah, employees debt juga sama, kita cek. Untuk card num-nya dia lengthnya, nah ini 19. Nah, kita ubah juga dia menjadi 16. Substring all trim. Nah, ini sama ya, all trim muncul karena si card num ini dia sifatnya dia ASCII begitu. Sebanyak 16 karakter. Oke, kita checklist. Nah, kita munculkan card num trim tadi dan kita remove aja card num yang biasa. Nah, ini card num trim sudah 16 karakter lengthnya, dan di transmay all juga kita sudah punya card num 1 trim yang 16 lengthnya. Nah, ini baru bisa kita relate untuk card num-nya. Nah, kita relate dengan tadi ya, employees debt untuk si bagian card num 1 trim dengan card num trim. Finish. Nah, kita munculkan aja di sebelah kiri quotes untuk si first name, last name, dan debt name. Oke. Nah, jadi di transmay all kita sudah punya nih nama dan asal departemen dari masing-masing nomor kartu kredit. Nah, baru setelah ini kita akan identifikasi berdasarkan jenis kode transaksinya, apakah dia diperbolehkan, tidak diperbolehkan, atau dia memerlukan persetujuan lebih lanjut gitu. Nah, cara mengidentifikasinya kita lihat berdasarkan kode dari masing-masing transaksi dibandingkan dengan atau direlate ataupun dihubungkan dengan kode di unacceptable codes dan di unacceptable codes. Nah, di sini sama nih untuk kode, karena dia karakter, dia lengthnya harus pas. Nah, di sini dia masih 5, kita nanti akan ubah menjadi 4. Begitu juga dengan yang acceptable codes, karena dia di sini lengthnya 50 gitu kan, kita ubah menjadi 4. Dan juga codes yang berada di transmay all, di sini dia lengthnya masih 7 begitu.
Oke, kita ubah terlebih dahulu ya di acceptable quotes. Nah, ini kita gunakan rumus substring. Ini sub quotes acceptable. Kita gunakan rumus substring. Nah, tadi ya kita mau ambil hanya 4 karakter saja begitu. Nilainya udah 4. Kita add kolom. Oke. Lalu di unacceptable quotes juga sama. Kita kasih nama kolom subquotes unacceptable dengan rumus substring trim sama sebanyak 4 karakter juga. Nah, ini sebenarnya bisa kita cek dengan kita bisa cek juga dengan melihat apakah antara acceptable quotes dan unacceptable quotes ini terdapat kode yang sama atau tidak gitu. Jadi takutnya ada kode yang dia terdaftar di acceptable quotes atau diizinkan, tapi dia juga terdaftar di tempat yang tidak diizinkan gitu. Nah, tapi karena di sini di soalnya tidak ada, jadi tidak perlu kita lakukan terlebih dahulu gitu. Nah, tapi kalau misalkan di soal ada, misalkan minta dicek begitu, nah boleh kalian cek gitu. Ini karena di soalnya tidak ada, maka tidak perlu kita cek. Nah, lalu kita sama buat juga kode 4 karakter di transmay all. Oke, sini jadi sudah 4. Nah, ini kita remove aja. Nah, sekarang tinggal kita relate subquotes trans ini dengan subquotes di acceptable quotes dan unacceptable quotes untuk melihat tadi apakah ada kode yang terdaftar di acceptable maupun di unacceptable dan ada yang tidak terdaftar di keduanya. Oke, sekarang kita relate kembali. Tadi ya, kita akan dilihat dari acceptable quotes dan juga dari unacceptable quotes. Nah, yang akan dibandingkan adalah subquote trans dengan subquotes acceptable dan juga subquote trans dengan subquotes unacceptable. Oke, finish. Kita munculkan di sebelah kiri subquote trans. Oke, kita ambil acceptable quotes, kita munculkan subquotes acceptable. Nah, jadi apabila ada yang sama kode transaksi dengan kode acceptable maka akan muncul di sini. Nah, di sini ada beberapa nih yang sudah muncul, berarti di sini ada beberapa transaksi yang terdaftar di acceptable atau diperbolehkan. Nah, yang tidak muncul di subquote acceptable-nya berarti kode di transaksi ini dia tidak terdaftar di acceptable. Nah, maka setelah ini kita munculkan juga subquotes untuk yang unacceptable quotes-nya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi kan kalau 4131 dia terdaftar di acceptable. Nah, kalau yang 4411 dia tidak terdaftar di acceptable tapi terdaftar di unacceptable. Nah, tapi selain itu misalkan di sini ada 5992 dia tidak terdaftar di keduanya. Nah, ini yang tidak terdaftar di keduanya ini adalah yang memerlukan approval tadi gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini tinggal kita ekstrak nih setelah ini begitu, sesuai dengan permintaan soal. Nah, jadi banyaknya transaksi yang tidak dapat diterima atau unacceptable adalah berapa
transaksi begitu. Nah, sudah, sekarang tinggal kita filter. Berarti yang diminta adalah yang tidak atau yang terdaftar di unacceptable atau yang tidak diperbolehkan. Nah, caranya kita klik sel kosong di kolom subcodes unacceptable. Nah, kita jadikan ini sebagai filter. Nah, kita klik kanan dan quick filter. Kita pilih yang not equal. Nah, jadi yang akan dimunculkan adalah yang nilainya tidak kosong pada bagian subcodes unacceptable. Nah, karena yang kosong ini dijadikan kriteria. Nah, kita pilih yang not equal begitu. Nah, jadi tadi yang ini munculkan adalah yang nilainya tidak kosong atau berarti yang ada nilainya. Nah, di sini dia sudah munculkan nih kode-kode transaksi yang terdaftar di subcodes unacceptable. Nah, kalau kita record, kita count record, dia ada 9 transaksi dari 200. Nah, di sini berarti kita bisa di sini ada 9 transaksi seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, nama karyawan departemennya. Nah, karena tadi sudah kita ekstrak di awal, nah kita sudah punya datanya nih terkait dengan nama dan juga masing-masing departemennya gitu. Nah, jadi gampang, tinggal kita filter dan sudah ada tersedia semua datanya. Lalu diminta diekstrak menjadi trans may unaccept. Oke, tinggal kita ekstrak. Oke. Nah, ini kita urutannya bebas ya, kita kartam aja dulu. Nah, lalu dari employees debt-nya kita minta first name, last name, dan debt name. Ke sini lagi. Nah, lalu dimunculkan amount-nya, lalu subcode transnya, dan unacceptable-nya di subcodes unacceptable. Lalu cast no, date, dan description. Oke. Tadi ya, menjadi trans may unaccept. Oke. Nah, di sini sudah berisikan data transaksi yang tadi tidak diperbolehkan atau terdaftar di unacceptable codes. Nah, di sini juga diminta nilai transaksi yang tidak dapat diterimanya. Nah, dari amount tadi tinggal kita total field aja. Nah, kita totalkan kolom amount. Nah, dia ada 2.519 dolar. Bisa kita ketikkan di sini. Itu 2.519. Atau bisa juga nih kita blok di sininya gitu. Nah, ini amount, kita klik itu kan berarti kita blok nih si tabel amount ini, ingin langsung kita total fieldkan gitu untuk hasilnya sama. Oke, kita ke transmeo lagi. Terus soal selanjutnya yang dia di acceptable kan gitu, yang terdaftar di acceptable. Nah, berarti sekarang kita klik di sel yang kosong pada kolom acceptable. Nah, kita quick filter, kita ingin munculkan yang nilainya tidak sama dengan kosong. Nah, kita pilih not equal lagi nih begini. Nah, jadi yang ingin difilter adalah yang nilainya tidak kosong, nah, atau yang ada isinya gitu. Nah,
Nah, ini bisa kita count record. Nah, di sini dia ada 128 transaksi. Nah, lalu diidentifikasi nama karyawan dan departemennya sama ya. Dia sudah tersedia karena sudah kita relate dari awal untuk first name, last name, dan date name-nya. Dan diminta untuk diekstrak menjadi tabel baru. Trans may accept. Oke, tinggal kita ekstrak lagi. Oke, tadi ya, card 6. Nah, ini karena dia merupakan sudah menjadi hasil begitu ya, bukan untuk diolah lagi. Nah, ini bebas nih kita mau pilih card 6 yang mana gitu, yang sudah mungkin kalau ini karena tadi ada yang salah gitu kan. Nah, ini kita pilih yang card 61 atau card 61 trim juga boleh begitu. Nah, ini kan karena ini keduanya sudah benar gitu kan, card 6-nya hanya beda lengnya aja. Nah, ini karena ini sudah jadi hasil, bukan untuk diolah lagi. Nah, ini bebas nih, mau pilih leng yang mana aja boleh gitu. Nah, lalu setelah card 6-nya, nah kita munculkan juga namanya. Tadi ya first name, last name, dan date name. Nah, lalu boleh kasno sekarang urutannya, kode, trans may all, atau kita pakai kode yang subcode trans saja, dan juga subcodes acceptable. Oke, lalu si amount-nya, date dan description. Oke, dia kita ekstrak menjadi trans may accept. Oke. Nah, sudah kita ekstrak dan juga diminta berapa nilai transaksi yang berada di acceptable ini gitu. Nah, berarti sama ya, tinggal ke total field, maunya kita akan total. Dia ada 34.120,60. Oke, nomor 3 sudah terjawab. Selanjutnya di sini untuk soal selanjutnya diminta yang transaksi yang tidak terdaftar di keduanya gitu. Oke, berarti caranya sekarang tinggal kita filter di subcodes acceptable. Nah, berarti kita pilih yang equal, jadi nilainya sama dengan 0 pada subcodes acceptable. Nah, dan juga dia 0 di subcodes unacceptable seperti ini. Nah, jadi dia 0 nih di keduanya atau tidak terdaftar di keduanya. Nah, dia ada sebanyak 63 transaksi. Nah, lalu di sini kita diminta untuk diekstrak menjadi tabel baru sesuai dengan urutan yang ada di sini. Oke, tinggal kita ekstrak. Kita pilih field. Nah, kita sesuaikan urutannya nih. Yang pertama card 6. Nah, kita pilih card 6 satu trim yang tadi sudah kita sesuaikan. Nah, lalu di employees dep ada first name, last name, dan juga date name. Lalu diminta codes. Nah, kita pindahkan codes yang ini. Lalu date, lalu mno. Nah, ini mno yang ini. Lalu code dep. Nah, ini kan tadi untuk kode departemen sudah diwakili oleh angka pertama ya, yang ada di sub mno. Jadi kita pindahkan sub mno aja. Lalu kasno, description, dan amount. Oke. Nah, dan diberi nama transmayrec approve. Oke, ada 63 transaksi.
Nah, dan juga dia diminta di ekspor ke bentuk Excel. Kita ekspor. Nah, ini kita view aja karena untuk urutannya sudah sama dengan yang kita ekstrak sebelumnya. Nah, di sini kita ekstrak dia menjadi atau ekspor menjadi Excel. Oke. Nah, 63 decode sudah berhasil. Oke, sekarang diminta untuk kita lihat nih di transaksi tadi yang merupakan persetujuan, departemen mana nih yang berasal dari administratif atau yang kode awal employee-nya gitu kan. Nah, di sini ada sub M0 yang dia angkanya 0 berarti. Ini tinggal kita filter. Berarti yang sub M0 sama dengan 0. Di sini sudah muncul ya. Nah, atau cara lainnya bisa kita gunakan quick filter. Kita cari dulu nih sel yang isinya 0. Misalkan ini, satu aja kita klik kanan. Kita quick filter yang equal. Jadi akan diambil yang nilainya sama dengan 0. Nah, kita count record. Di sini dia ada 6 transaksi gitu. Nah, dengan nilai berarti kita total field. Nah, yang tadi ya sub M0 nya ini adalah 0 sebanyak 6, itu dia totalnya adalah 1123,69 dolar. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa, karena sudah selesai nih, sudah terjawab semua, kita tinggal save project saja, lalu bisa kita close. Oke, kalau begitu cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat gitu, dan juga bisa dijadikan bahan latihan. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.